Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tardiana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya. Dan ini adalah aksi nyata modul 1.49 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 4 Selawu, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 4 Selawu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tardiana, saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya, SDN 4 Selawu, Kecamatan Selawu. Terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Telah berkenan hadir dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Ini merupakan modul guru penggerak modul 1.4. Baiklah, saya akan mulai presentasinya. Nah, salam bahagia dan Bapak Ibu guru hebat. Ini panggil sapaan katanya, Pak. Ini sapaan CGP itu harus ada salam bahagia dan Bapak Ibu guru hebat, karena semua guru itu hebat. Hebat ya lain tina sok aing nih tina naon ada tina naon henan Oh, itu ya. Nah, untuk ini sebagai pembuka ya, tadi tentang budaya positif, ini modul 1.4. Apakah makna budaya positif? Apakah contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Kita sudah tahu pastilah ya, di sekolah pasti kita sudah menerapkan tentang budaya positif di sekolah. Tapi kita tidak tahu apakah itu termasuk budaya positif atau belum. Ya, sama seperti saya juga. Ya, sebenarnya setiap hari kita melaksanakannya ya. Tapi apakah itu masuk ke budaya positif atau tidak? Nah, apa itu budaya positif? Nah, ini sekilas saja Pak, sebenarnya untuk lebih lanjutnya, ini untuk nanti kedepannya itu tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Salah satunya budaya positif itu. Nah, ini secara garis besar saja dulu. Ini mengenai budaya positif, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kegiatan-kegiatan yang punya nilai kebajikan atau kebiasaan. Salah satunya nanti diterapkan kebiasaan-kebiasaan itu dalam keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Itu salah satunya. Nah, budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Jadi dalam penerapan budaya positif di sekolah perlu tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Makanya guru itu ada istilahnya Pak, digugu dan ditiru gitu. Jadi sikap dan perilakunya itu menjadi tauladan untuk murid-murid kita. Jadi Kak, kami ngaritin beli di situ jalan ya. Raya soalnya bisa lama-lama kerekam gitu ya. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang mempengaruhinya dalam berpikir. Nah, kemarin juga kita bahas mengenai tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya itu bukan tabula rasa, bukan ya, Bapak. Saya juga baru tahu
bahwa kita berpikir bahwa anak itu seperti kertas putih, kertas kosong, jadi guru yang mencetaknya. Ternyata itu bukan, salah, kurang tepat, disempurnakan. Ternyata si anak itu pas dari rumahnya itu sudah mempunyai bakat-bakat tertentu, jadi tapi masih samar-samar. Nah, tugas guru itu menembalkan garis-garis itu yang samar itu. Jadi makanya ada istilah kita itu cuma menuntun saja. Jadi keinginan anaknya mau kemana itu sudah ada lah, istilahnya sudah ada dari lahirnya. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, ya. Terus mempunyai budi pekerti. Tugas guru menuntun bakat tersebut. Jadi bukan menuntut tapi menuntun. Diibaratkan kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu guru itu sebagai petani. Jadi melak cabai sing jadi cabai ya, gitu ya. Jadi udah dipaksa melak cabai jadi pare gitu kan gitu. Jadi tidak ada pemaksaannya seperti itu. Jadi anak itu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang di bawahnya, sedangkan kodrat zaman itu dengan pengetahuan kemajuan ilmu teknologi. Jadi tetap kita juga harus mengikuti. Yang terakhir itu harus berpihak pada anak. Itu salah satunya dasar Ki Hajar Dewantara itu berpihak, segala sesuatu itu harus berpihak pada anak. Ya. Nah, perubahan paradigma untuk membangun budaya yang positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Wajibnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru yang menghadapi murid. Nah, ini mengenai teori kontrol tadi ya. Ini penerapan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan mispersepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ya sebenarnya bukan mengontrol ya, tadi menuntun. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kurang tepat ya kalau ada pemaksaan. Nah, ini sekilas saja mengenai ilusi kontrol sebelum nanti kita ke keyakinan dan kesepakatan kelas. Ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya, jawabannya, pertanyaannya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa mungkin sedikit-sedikit pengaruhnya, tapi kalau misalkan tidak ini, kadang-kadang kita juga tidak bisa ya mengontrol orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi teori kontrolnya, kalau kita beranggapan bahwa yang buruk itu pasti suatu kesalahan, tapi menurut teori kontrol semua perilaku itu walaupun buruk itu mempunyai tujuan. Jadi nanti si anak juga jangan sampai dijudge nanti di dalam budaya positif itu kamu salah, nah, tidak seperti itu, tapi harus ditanya dulu alasannya. Siapa tahu mungkin nanti alasannya lebih kuat. Ya. Lanjut. Nah, ini mengenai disiplin positif atau budaya positif. Tadi posisi kontrolnya ada di sini, ada 5 posisi kontrol. Itu sebagai guru, rata-rata kita ini sebagai penghukum, ya kita pastilah, ya wabi ke karaos pasti guru itu sebagai penghukum. Dalam menghukum si anak itu, senada pasti kapok. Itu ternyata selain penghukum, guru juga ada pak, pembuat rasa bersalah, ya pembuat rasa bersalah. Jadi si anak itu supaya abi oge gitu ya, merasa bersalah. Ada juga sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Gitu. Nah, nanti ini si posisi kontrol ini bisa kita laksanakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, ini ada hubungannya nanti dengan keyakinan ini. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Kadang anak-anak itu seperti itu ya, untuk menghargai diri sendiri,
dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti berlabuhlah di keyakinan kelas. Jadi apa makna kata disiplin? Mungkin kita sudah tahu sering di upacara harus disiplin sudah gitu ya. Disiplin kalau dikaitkan dengan tata tertib itu peraturan pasti mematuhi aturan ya. Jadi sering pastilah kalau yang tidak melanggar tata tertib tidak disiplin gitu ya. Nah apa ini nanti kalau yang melanggar disiplin dapat apa? Dapat hukuman atau konsekuensi. Biasanya anak itu takut dengan hukuman biasanya ya, karena takut dengan hukuman ya. Jadi sebenarnya disiplin itu atau tidak selalu dengan hukuman katanya ya. Jadi bisa dengan yang lain. Nah, makna disiplin merupakan cara seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dirinya hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin diri, kontrol diri haruslah berasal dari dirinya sendiri, bukan dengan adanya bujukan atau paksaan pihak lain. Jadi seperti tadi ya, ada teori kontrol. Nah, salah satunya yang timbul dari diri itu yaitu motivasi. Ini teori motivasi perilaku manusia. Ada yang eksternal, ada yang internal. Contohnya kalau eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pasti masukan dari luar ya. Terus apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, kalau dari internalnya, saya akan jadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Itu mungkin dari dirinya ya, bergolakan dari dirinya. Nah, ini budaya positif itu meliputi lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Kita sudah membuatnya ya Pak. Nah, keyakinan apa hubungannya keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kan kita sekarang membuatnya, saya juga membuat. Itu sekarang bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas ya. Gitu. Jadi supaya agar nanti si anak-anak itu meyakini, karena semua keyakinan kelas itu asalnya itu dari anak sendiri. Yang mereka yakini benar, jadi dituliskan. Jadi nanti kita bisa meminta pertanggungjawabannya. Kalian sudah menulis ini nih, kenapa kalian melakukannya? Gitu. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu pasti kita yang buat, sekolah yang buat, sedikit memaksa ya, harus begini, harus begini, harus begini. Nah, jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu menurut dosen ya. Jadi harus ada nilai kebajikannya. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas ya? Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi lebih luas saja. Misalkan datang tepat waktu, ditulisnya tertib dengan waktu. Itu tidak usah ditulis datang tepat, kurang tepat gitu, tidak usah. Jadi menghormati waktu atau menghargai waktu. Jadi seperti itu ditulisnya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi lebih luas lagi lah. Tidak serinci peraturan kelas. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi biasanya kalau dalam keyakinan kelas itu jangan ada, kalau katanya jangan jadi tidak boleh begini, tidak boleh begini. Misalkan tidak boleh datang terlambat, jadi diganti lebih menghargai waktu, misalkan seperti itu. Jadi lebih positif Pak. Jadi kata-katanya seperti itu. Nah, bagaimana pembentukannya? Nah, ini sudah tahu lah, sudah paham pastilah ya semuanya juga. Jadi yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Ya pasti kemarin juga ya ditanyalah satu-satu nih anak-anak itu di kelas itu tidak boleh apa. Nanti kita tuangkan dalam, bisa ditulis, mereka menulis sendiri, kita nanti tuangkan dalam bentuk keyakinan kelas. Ya, jadi dicatat semua. Nanti kita pilih-pilih nih mana yang ini mah sama nih, ini mah sama tentang waktu, ya disatukan dalam waktu. Nah ini ada contohnya yang kalimat negatif dan positif.
jangan berlari di kelas atau koridor. Kan tadi kalau peraturan pasti ada kata jangan, melarang. Tapi kalau dalam keyakinan kelas, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi lebih positif lah, lebih positif. Jadi tidak seperti peraturan seperti itu. Setelah ditulis nanti kita tinjau, dipilah mana yang bisa dimasukkan, nanti bisa ditulis seperti itu. Jadi tidak semuanya kata anak itu ditulis, berat ditulis, tidak usah. Setelah itu nanti kita tinjau ulang mana yang lebih cocok dan tidaknya. Nah, ini salah satu contohnya keyakinan kelas. Kelas 1 nih, setiap anggota kelas perlu belajar, misalkan gitu ya. Mungkin dari anak itu belajar dengan tertib, mungkin gitu ya. Tadi usulannya setiap anggota kelas perlu senang, itu perlu happy, tidak apa-apa. Saya juga sering ditanya, pasti Pak, kalau dalam Zoom di CGP itu pasti pas masuk itu pasti ditanya kesepakatan kelas. Itu pasti lah. Ternyata dari sana itu sudah ada bahwa pertama membuka, kedua menanyakan kesepakatan kelas. Kita juga menjawab boleh makan minum gitu, ternyata boleh ditulis gitu. Karena itu kesepakatan semuanya. Misalkan boleh izin matikan kamera, boleh izin sholat, boleh, karena itu kesepakatan kelas. Nah ini kalau di kelas 1, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Padahal mungkin di merasa aman kita bisa nulis kalau dalam peraturan mah tidak boleh mengejek atau menghina seperti itu. Karena isinya sama. Jadi lebih positif ya. Ini keyakinan kelas kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, di sini biasanya dalam peraturan kelas itu ada yang mengembalikan barang ketika meminjam, itu ditulisnya menghargai atau menghormati barang milik orang lain pemiliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, artinya harus mengerjakan tugas pada hal itu ya. Jadi anak itu dalam peraturan. Mungkin dalam keyakinan kelas ditulisnya seperti ini. Kalau ini keyakinan kelas 7 ini untuk SMP ya, SMP. Nah, ini tadi ada nilai kebajikan. Dalam keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan. Contohnya peraturannya itu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab ya. Seperti itu, jadi ada nilainya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu pasti dengan peraturan ya. Kalau dalam keyakinan kelas kita menulisnya menghormati orang lain dan berkomitmen pada waktu, istilahnya seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi nilai kebajikannya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba dan sebagainya, itu tentang kesehatan. Jadi masih banyak lagi lah sebenarnya itu mengenai keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas versus peraturan ya. Kalau keyakinan kelas itu biasanya ada motivasinya dari dalam diri ya, dari intrinsik tadi juga. Jadi keinginan yang dikeluarkan, beda dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu dari luar, dari sekolah. Jadi harus harus mematuhinya karena sekolah yang membuat. Terus tadi salah satunya cirinya keyakinan kelas itu mempunyai nilai kebajikan. Salah satunya saling menghormati, tanggung jawab dan sebagainya. Terus ujung-ujungnya ya ke sini, ke profil pelajar Pancasila gitu. Jadi yang gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global. Jadi ujung-ujungnya pembentukan karakter profil pelajar Pancasila bersama ya. Nah ini ya, ini profil pelajar Pancasila. Ini selalu pastilah ya kalau kurikulum merdeka ini, karena ini tujuan akhirnya kurikulum merdeka ya, ini profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan sebagainya. Terus nanti kalau bagaimana kalau misalkan kita melanggarnya, pasti kita mendapatkan hukuman ya kalau melanggar peraturan itu. Tapi ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Nah itu coba kita kelar dulu ya. Di sini ada pernyataan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
saya tidak akan terlambat. Ini pastilah saya juga pernah kepada anak ya, pasti yang tidak mengerjakan tugas tulis ayo salin 100. Nah, pertanyaannya apakah itu hukuman atau konsekuensi kira-kira ya? Kalau disuruh mencatat hukuman ya, pasti hukuman. Harus ada kesepakatan dulu diterima. Oh ya, hukuman. Lari mengelilingi lapang basket. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, kata mereka hukuman. Pak, apa ini mah? Hukuman. Kenapa? Bikin capek baru dah juga bikin istilahnya jadi hati baru dah dikit karena baru dah. Nah, boleh diminta untuk push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Juga ada ya. Bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Ini apa, hukuman atau konsekuensi? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini biasanya di SMP SMA ya seperti itu. Canyeker, kealaman gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Nah, itu apakah hukuman atau konsekuensi? Kita satu-satu ya. Nah, mencatat di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, betul sekali tadi ya, itu termasuk ke hukuman ya. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up itu juga hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret itu masuknya ke konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis kalau tersenggol pada saat belajar itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Kenapa ini mah? Karena ini pembelajarannya PJOK, jadi ada hubungannya dengan PJOK. Memang ya lari itu. Jadi istilahnya tidak membuat anaknya istilahnya sakit hati lah. Kalau hukuman biasanya ada suka inget lah, orang juga lawan dihukum di sekolah pasti inget kan. Wah, dihukum juga luar. Nah itu. Tapi sekarang kita lebih ke lebih ke konsekuensi. Jadi menyuruh anak itu ke konsekuensi. Nah, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tuh, kan betul ya. Jadi kadang ada yang menyakitkan. Jadi jangan salah. Jadi kalau misalkan kita kadang saya juga, wah ini nyeriin hatimu gitu ya, kamu murid dah. Terus kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati, ya, gitu. Buat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tadi disuruh ngepel saja, itu kan paling cuma hari itu saja tidak enaknya, tapi tidak membekas terbawa ke rumah. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu ada paksaan, kalau konsekuensi itu rangsangan atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, selanjutnya Pak, aduh, ternyata masih banyak. Ini mengenai sekarang kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia itu mempunyai dasar kebutuhannya. Banyak sekali ya sebenarnya. Tapi dalam pendidikan juga ada. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini anak-anak kita pasti lah ya, kasih sayang ini juga anak-anak kita membutuhkannya. Penguasaan ya, biasanya anak-anak yang menginginkan penguasaan itu harus sok rada ngajeger lah di kelasnya. Berarti si anak itu membutuhkan kebutuhan dasar manusianya, ingin penguasaan atau ingin dilihat ya. Ada yang kebebasan, kumaha ajeuna biasa nama atama ya, itu anak-anak. Ada yang hanya kesenangan ya, itu kebutuhannya. Nah, ini ada contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Jadi si Agus teh minta bekal kabaranna gitu ya. Nanti kita bisa melakukan apa? Nah, biasanya kita memanggilnya 4 mata lah seperti
bukan anak-anak semuanya, tapi kita harus tanya dulu sebelumnya alasannya kenapa meminta seperti itu. Mungkin di rumahnya tidak pernah dikasih makan, itu bisa saja ya itu. Nah ini contohnya, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan waktu pengeluaran bekal makanan siang kemudian adalah bertahan hidup, kita juga malahan menjadi iba ya kalau ditanya seperti itu, karena tidak dikasih makan di rumah, tadinya mau marah karena hukuman ya itu. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan, itu kebutuhan ini kasih sayang. Jadi beda-beda anak itu ya. Apabila jawaban Agus dia merasa hebat, itu atas kemampuannya. Jadi hayang aja adalah pengakuan, ingin diakui. Jadi tergantung ke alasannya kita bisa menentukan kebutuhan anak tersebut. Nah, seperti tadi 5 kontrol posisi guru. Ada yang sebagai penghukum, jadi menjalankan guru itu sebagai penghukum. Ketika ada yang melanggar, kita kasih hukuman fisik maupun verbal ya, kata-kata. Kita masih sering juga kita sering melakukannya. Apakah perlu? Ya harus juga. Kadang ada yang harus, ada yang tidak ya Pak. Kadang. Nah, tapi sekarang kita mungkin sedikit-sedikit jangan menjadi penghukum terus, kita belajar atau mencoba dengan yang lain, misalkan membuat rasa bersalah. Cik itulah bantuan Bapak ya, Bapak teh tertengah reunah tuh cik cara lik gitu kan ya, misalkan istilahnya merasa supaya anak itu rasa bersalah lah ya, gitu ya. Atau sebagai teman, kita bisa guru itu bisa mendekatinya sebagai teman. Tapi kalau misalkan sebagai teman malah si anak memuja, ya kita ganti lagi, misalkan jadi pemantau atau manajer. Ini salah satu 5 posisi kontrol guru di sekolah. Jadi bisa sebagai penghukum, bisa pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah ini ya 5 posisi kontrol. Penghukum, jadi menghardik Pak, nunjuk-nunjuk kamu mah, nah, seperti itu. Kita penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, ya seperti tadi, ibu kecewa terhadap kamu, seharusnya kamu seperti itu. Jadi seakan-akan kita itu memohon bantuannya, padahal untuk supaya dia itu benar. Ada yang sebagai teman, ya, jadi membuat alasan untuk muridnya. Ada sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Ada yang sebagai manajer. Ini salah satu kata-kata atau ucapan yang bisa diucapkan kepada murid nanti kalau melakukan kesalahan. Jadi kita tinggal memilih mau jaga sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Mana yang lebih baik? Semuanya juga baik kalau menurut saya. Ya, asal nanti hasilnya saja baik. Jadi kalau hasilnya baik berarti kita melakukan posisi yang baik. Nah, semuanya itu dilakukan dengan restitusi. Namanya restitusi. Kemarin waktu itu juga saya pernah dengan Burika syuting itu mengenai restitusi ya. Jadi mencoba menjadi pembuat rasa bersalah itu ternyata susah. Nah, ternyata susah. Anak-anak itu mungkin karena terbiasa dengan penghukum, enaknya jadi penghukum. Padahal kita sebagai guru juga harus bisa sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman itu bisa. Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bersama-sama. Jadi sasarangan sarang murid gitu, Pak. Nah, ciri-cirinya restitusi ada 9. Jadi bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tadina kurang teh si murid teh geus kakarage ngalakukeun kesalahan ngesieun. Nah, itu untuk memperbaiki hubungan seperti itu. Ya, terus ada tawaran-tawaran, jadi bukan memaksa, jadi tidak ada paksaan. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita lanjut. Nah, ini kalau digambarkan segitiga restitusi itu ada 3, ada menstabilkan identitas, ada menyanakan keyakinan, sama validasi tindakan yang salah. Iya, terima kasih Pak, sudah tamat seperti itu. Oke, penjelasan mengenai budaya positif salah satunya yaitu keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan penyampaian saya ada manfaatnya bagi kita semua. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kesepakatan kelas itu atau peraturan kelas ya yang akan dibuat yang berasal dari kalian sendiri. Nah, nanti kalian tuliskan satu orang satu di sini. Silakan kalian tuliskan kesepakatan kelas yang nanti kita akan yang akan nanti kita bahas ya. Bapak dikasih satu-satu, satu orang satu. Nanti tuliskan apa yang misalkan di kelas di Bapak. Jangan terlambat datang sekolah atau masuk sekolah, masuk kelas tepat waktu. Misalkan gitunya. Terus tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berteriak di kelas. Nanti kalian tuliskan saja. Satu orang satu, pakai nama di atasnya. Nama misalkan Nabila, kesepakatannya apa? Paham? Paham kelas? Satu saja, kesepakatannya satu saja. Nanti kita akan ini. Kalau yang sudah, nanti kalau yang sudah, kalian tempelkan di depan ya. Di sini tempelkan. Di sini tempelkan. Oh, nanti kumpul Bapak di foto. Kesepakatan kelas 4, kelas 4. Ya. Atas yang nah, sekarang Bapak ya dibagikan satu orang kaya. Ditempelkan gitu. Betul. Orang satu. Boleh pakai pensil, pakai pulpen.